Kita di sini hubungan baik semua. Dan kepala desa hubungan baik. Dan kaur dong. RW, RT, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu, dari ini dong pasti bab mantu orang lasi. Sekarang ini sepertinya kita bisa nikah dengan siapa-siapa saja, tapi orang bapak mantu orang mantap. Sudah permintaan. Permintaan pertama permintaan apa? Makanan di permintaan kedua permohonan ampun di hari kemarin. Permintaan ketiga. Permintaan ketiga ini menarik. Kalau kita bilang begini, sama-sama ucap 1, 2, 3. Dan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang. Setelah minta makan hari ini, minta pengampunan dosa hari kemarin, Tuhan ajar kamu mesti berdoa, Tuhan tolong jangan bawa saya ke dalam pencobaan, karena habis ini saya mau tidur. Kita minta penyertaan Tuhan ke hari esok. Harus beres, Tuhan tolong sertai saya. Tuhan jangan biarkan saya pun diri ini mencobai diri saya sendiri, karena saya semua tidur. Ingat, dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuahi dalam pikiran dan perasaan. Dan itu seringkali itu terjadi pada waktu kita mau tidur. Saya mau tanya kita, kalau 15 menit belum tidur, saudara bikin apa? Kalau setengah jam belum bisa tidur, saudara bikin apa? Berdoa. Ini anak muda dong, anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Anak muda. Kalau setengah jam belum tidur, kamu bikin apa? Yang malam-malam kamu tidur lihat-lihat loteng begini, lihat-lihat. Tidak lama dia bilang, saya ada ide. Terus dia online, dia bikin status. Sudah jam 12 lebih 45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen kok tidak? Ada yang minta nomor HP kok tidak? Apalagi kalau dia, pasti ada separuh bilang, kenapa lai sai? Home kit sai. Saya baca satu status kecil, saya lucu sendiri. Ketika seorang perempuan membuat status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Nah itu, mau tidur itu tolong Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan. Berabad-abad, malam itu gelap. Malam itu gelap kok tidak? Gelap kok tidak? Saya ingat saya pun bapak. Saya pun bapak bilang begini, anak, yuk, lu jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Waktu bilang anak kecil, anak saya omong lu. Saya bilang, bapak saya minta maaf, bapak saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu, bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Berat kok tidak? Anda mengatakannya. Yang tua dong juga berat, karena itu jangan bawa kami ke dalam. Di malam yang gelap itu membuat berabad-abad lamanya orang timur dari TTS itu suka menyebutkan PKK. PKK lek nanesa. Poe kalan-kalan. Raba sembarang itu. Di sini ada yang anggota PKK. Di sebelah ada yang anggota PKK. Dia jukoe. Kalan-kalan.
Tuhan tolong supaya saya jangan itu berabad-abad itu. Saudara mesti amankan betul. Tuhan, jangan bawa saya ke dalam pencobaan karena aduh ini kawan guru don di sekolah pun gagah-gagah. Bukan ke mama don di rumah kok kita pulang di rambut berdiri sebegini kok kita bilang aduh mama suke lauk pauk gini. Iya. Tuhan tolong jangan bawa kami dalam pencobaan Tuhan, karena saya bendahara Tuhan, saya urus ini doi, tolong jangan bawa dalam di sini ada yang bendahara? Ada, sudah sering dicobai. Karena itu berdoa jangan bawa kami ke dalam Tuhan, tolong jangan bawa kami dalam pencobaan Tuhan, karena roh memang penurut tapi coba angkat tangan yang dia pun daging mulai lemah, supaya kita doa kas kuat dia. Wih, Tuhan Yesus itu memang terlalu, dia ajar kita berdoa ini sampai yang kecil-kecil diangkat bawah semua. Kita saya berdoa mau gaya-gaya kok beresit bara Elohim hatsa, biasa-biasa sah. Oke, permintaan ketiga. Permintaan pertama apa? Makanan hari ini. Permintaan kedua apa? Pengampunan di hari kemarin. Permintaan yang ketiga apa? Minta penyertaan Tuhan ke hari esok. Lalu dia tutup ini doa. Kita sama-sama ucap 1, 2, 3. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Secara cepat kalau kita lihat ini, dia seperti kredo tadi, pengakuan iman, tapi sesungguhnya bukan. Ini adalah sebuah ungkapan syukur. Engkau yang punya kerajaan, engkau yang berkuasa sampai selama-lamanya itu sudah memberi makan kepada saya, sudah mengampuni saya di hari kemarin, sudah mau berjanji menyertai saya ke hari depan. Tuhan terima kasih banyak karena engkau berkuasa untuk itu. Doa ditutup dengan ungkapan syukur. Kenapa ini serius? Ada banyak orang tidak tahu bersyukur. Saya mau kasih tahu saudara, cara terbaik untuk menikmati berkat Tuhan adalah bersyukur. Itu cara paling baik. Orang kalau tidak bersyukur itu dia jalan piman mana dia hanya patah leher. Baru dia bilang, Bapak, hidup ini terlalu susah, nah lu mati sudah. Kalau memang sudah terlalu susah mau hidup bikin apa lagi? Di sini ada yang biasa patah leher, kas lurus. Yo, bersyukur. Hati manusia lebih besar dari isi dunia. Artinya kalau isi dunia semua isi di hati manusia pun nanti kita rasa masih kurang. Karena manusia selalu merasa tidak pernah harus bersyukur. Saya suka pakai contoh ini. Kita jalan kaki kita berdoa, Tuhan kasih sepeda 1. Tuhan kasih kita sepeda 1 naik 2-3 bulan kita berdoa ulang, Tuhan naik sepeda memang enak, matanjakan di tilung itu Tuhan. Itu kita pun paha dong. Ya. Yo. Tuhan kasih. Jadi lu pun mau? Tuhan kalau bisa kasih saya motor 1. Oh, Tuhan kasih motor 1. Tuhan kasih motor 1, dia naik 5-6 bulan dia berdoa ulang, Tuhan naik motor memang enak Tuhan, tapi saya punya istri berat 80. Anak dong 3 orang baru montok semua. Setiap kali motor bunyi dong 4 mau naik motor bawa masalah baru dalam kami pun rumah tangga Tuhan. Jadi lu pun mau? Kalau bisa oto 1 Tuhan, pick up juga baik. Tuhan kasih oto 1, dia naik 1 tahun dia berdoa ulang, Tuhan naik oto memang enak, ibu juga naik, dia duduk paling muka. Tapi anak nona yang pertama suka kawin di rote Tuhan, masa kita pirote pakai pick up? Kita lupa mau kapal feri 1 kasih dia kapal feri 1, lihat
anak mantu, pilihat anak kandung, pilihat cucu pula dia berdoa ulang, Tuhan naik firi memang sampai rote mah dipuku afu. Apalagi kami timur Tuhan. Jadi lupa mau kalau bisa helikopter satu. Tidak salah juga kok kita minta pada Tuhan toh. Tapi sikap kita terhadap berkat itu lebih penting dari berkat-berkat. Syukur itu apa? Syukur itu waktu di mana kita membiarkan seluruh kehidupan kita itu tertuju hanya pada Tuhan. Ada banyak orang bikin ibadah syukur tapi tidak tertuju pada Tuhan. Betul kok tidak? Dong bikin acara syukuran kau undang pendeta. Dong pite kita khotbah. Hina. Pas kami bilang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu hati dan keluarga dalam doa syukur. Pas kita mau doa syukur ini yang ibu-ibu semua langsung di belakang. Dong bang, sorry. Terus sampai di belakang yang ketua dapur itu lihat ibu-ibu dong, bilang, sudah. Siap sudah doa syafaat, siap. Ini sayang ini kuah tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon. Tapi orang doa makan dong di belakang. Di sini juga ada. Itu ibu yang biasa jadi ketua dapur ada di sini, ada. Ibu yang mana? Tunjuk kami. Itu ibu yang mana? Saya lihat dia dulu. Suruh dia bertobat, Masak brenibon tidak enak, mau kita berdoa di belakang. Duduk diam-diam di situ. Doa itu tadi saudara bilang penting, betul. Berbicara dengan Tuhan penting kok tidak? Coba ikut ibadah hari Minggu. Ibu Grace ada pimpin di sini. Terus Ibu Grace bilang, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Pas separuh mau tutup mata, separuh bilang, betul. Di Rehoboth juga ada. Dia majelis jemaat. Majelis jemaat. Baru dia keluar kok dia ke apa kok? Ini kita pun cara syukurin. Harga itu doa sedikit. Kadang-kadang ini yang buat kok kita kalau pi ibadah syukur. Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya juga heran. Orang undang kita kok ibadah syukur. Oi, pas kita piko pas ibadah orang sedikit. Pas makan coba ulang Kita pergiin orang undang ibadah ini, ibadah syukur ini. Waktu ibadah orang ulang. Kita pi ibadah syukur ini. Waktu ibadah orang pas makan orang di sini juga ada. Itu orang dong ada di sini. Dompu rombongan nama. Kadang-kadang dong di sebelah situ, tapi istri bilang, Bapak, mari sudah. Kenapa? Mas sudah. Dong masih ibadah. Nah Bapak pi apa? Bapak, mari sudah. Bapak bilang, sabar belum ada orang. Lu sudah yang orang. Bapak sudah yang orang. Coba angkat tangan yang bukan orang. Nah ini aneh-aneh saja kita pun sikap. Bagaimana kita tidak menikmati, kita bisa menikmati kuasa doa kalau kita model begini. Saudara lihat, kalau sistematikanya seperti tadi, pengakuan iman, permintaan untuk hari ini, mohon pengampunan untuk hari kemarin, minta penyertaan Tuhan untuk hari depan, ditutup dengan ungkapan syukur. Tidak ada satu ruang pun untuk kita mengeluh di sini. Tidak ada. Karena kita tahu kepada siapa kita berdoa. Kadang-kadang yang kita berdoa kita sedih terus.
Saya ketemu banyak orang yang kalau dong berdoa itu dong kepung sedih. Tuhan, terima kasih untuk Otto ini. Dapat Otto dari Tuhan lu menangis. Belajar jujur, realistis itu Tuhan, saya terlalu senang. Kau ngomong dengan Tuhan, kita ngomong baik-baik toh. Kalau tidak kita susah. Saudara, pelajaran ini pelajaran serius karena banyak orang berdoa tutup mata sah. Pas kita doa itu dia keluar. Ini anak sekolah, ini anak non justru juga. Anak muda, ya nona. Anak muda, anak muda, yang nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan memuliakan engkau. Dia tidak akan menyakiti engkau. Karena itu ajak dong ibadah pemuda. Memang agak berat tapi ajak. Kak, ibadah DWE. Kakak, ibadah DWE. Kakak, ibadah. Kasih tahu dia, ada kue. Siapa tahu kasih tahu bilang ada kue, dia Atineu kita. Begitu. Ini anak nona dong ini kamu satu. Orang omong itu kamu tegas sedikit. Bisa kok tidak? Kalau misalnya ini kakak dong nyon dia bilang, adek, langsung bilang, kenapa? Itu dia omong, dia lah satu kali saja, dia tidak lanjut. Tapi kalau dia bilang, adek, kakak nih ya, itu susah. Tegas sedikit. Oh, hati-hati ya. Kalau kita berani bilang kakak nih, nanti dia bisa lanjut. Pirak namoko. Kalau dia sampai ajak pirak namoko, kasih tahu, tidak. Lu petugas PU kau mau pergi sana? Nah itu dia tidak. Tapi kalau dia bilang pirak namoko, bilang kasih tahu dia. Kalau dia bilang pirak namoko, jangan bilang terserah kak saya. Itu kakak langsung bilang gas. Sikap ini. Nah, itu tuh kita atur dia dalam kita pu hidup. Jadi doa tuh jadi realistis dengan kita pu hidup tiap-tiap hari. Doa jadi sesuatu yang sangat realistis dengan kita. Saya sangat, kenapa hari ini saya rindu berkhotbah soal doa? Karena baru saya tadi baptiskan 9 anak. 9 anak itu pas di khotbah dengan tema mewariskan sesuatu. Lalu apa yang kita bisa wariskan buat anak-anak kita? Apa yang bisa kita wariskan? Mestinya bapak mama dengar. Nama baik lebihlah berharga. Kamu tidak tahuin lagu? Tahu kenapa suruh saya solo? Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang daripada. Tauin lagu kau tahu? Kalau tahu pula mau menyanyi. Kalau kita tidak mampu mewariskan kepada anak-anak kita harta, uang, emas, minimal wariskan kasih dong tuh kita punya nama baik. Minimal itu. Ini harta su tidak ada lagi, nama baik rusak lagi. Mau wariskan apa? Jadi wariskan itu sesudahnya. Karena zaman sekarang ini berubah. Dunia sekarang ini. Saya ingat lagu Tempo dulu bilang, muni ipa timor naumat piut. Atau in kuan hena nosom nanukun. Bife kuan hena taikun kalit. Talantian ni kanain tais nok mau. Bufe tinggal na lipus.
Dunia berubah. Banyak orang tidak bisa untuk mengenal dia pun diri ini siapa. Perempuan mau pakai kalit, tidak lagi mau pakai ini apa. Laki-laki don juga begitu. Kita kadang-kadang bisa lupa buang kita pun diri ini siapa. Kalau Tuhan kasih kita di sini, Tuhan mau supaya kita tahu kita ini siapa. Tuhan pasti kalau taruh kita di sini dia ingin memelihara kita. Tapi bangun duluan kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan karena itu doa menjadi satu-satunya cara. Biasakan berdoa ya. Saudara pun jam doa 4:30 pagi itu supaya, tapi bukan sekedar tuntutan seperti syariat kok. Tidur jam 3 bangun 4:30 kok. Anak-anak mari kita berdoa. Amin. Itu juga. Doa itu betul-betul kan kita mau ketemu. Kalau kamu jatuh cinta, anak-anak dong, anak-anak. Jatuh cinta itu kan kita kepingin ketemu terus kan. Supaya sekolah ketemu, pulang mau mandi kopi ketemu lagi. Oh, bosong kira nanti nikah hanya ketemu-ketemu. Jadi aktor baik-baik. Kita mau ketemu dan Tuhan itu dalam doa. Itu baru betul. Dia senang. Ya, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa besok malam datang, ada khotbah bagian kedua lagi. Sudah dengar? Bawa suami dong. Ada dua keluarga don tinggal di ke hutan. Don jauh dari rumah. Yang satu punya anak laki-laki, satu punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan datang kasih tahu di laki-laki, bilang, kakak, nanti hari-hari Minggu begitu kakak tolong jemput kakak pu adinona kau pergi sekolah Minggu dompi. Laki-laki datang jemput, bawa pergi sekolah Minggu. Sampai di sekolah Minggu, yang laki-laki yang nona masuk sekolah Minggu, yang perempuan yang nona ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main keleren di luar kau tunggu. Pulang sama-sama. Beranjak jadi remaja, laki-laki jemput dia, antar pergi katekisasi, nona masuk ke katekisasi, yang laki-laki duduk kau isap rokok di luar. Pulang sama-sama. Rupa-rupanya don dua jodoh. Bukan jaga orang pun jodoh. Waktu don dua jodoh menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Pelayanan di mana saja, mau badai, hujan, angin, topan, laki-laki setia antar. Sampai sana ibu masuk pimpin di dalam, yang suami main kartu di luar kau tunggu. Satu saat don dua mati sama-sama. Pas jalan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang di pintu. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Selalu mama, mari silahkan masuk." Pas lihat dia pu istri masuk, yang suami itu cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak sabar dulu, bapak. Kok kenapa? Bapak sabar dulu. Yang masuk itu saya pu istri." "Betul bapak, memang itu bapak pu istri, tapi dari itu hari kan bapak hanya antar-antar satu. Jadi ini hari bapak antar saya. Bapak pun tempat di sebelah yang api ada itu, Pak. Saya mau tanya, mama. Tadi ada bapak yang antar, kau bilang kau habis na SMS, kau sapi ambil ada. Pulang kasih tahu bapak ada salam dari Simon Petrus. Kita ini kalau ibadah kita terlalu pemalas kita ini. Betul kok? Kalau kita rasa penting itu kan kita datang. Tidak penting itu yang kita tidak mau datang. Saya mau tanya saudara, gereja penting kok tidak? Pembagian tunai langsung penting kok tidak? Lalu kita pergi di mana? Oh, pembagian di gereja nah. Pembagian di gereja. Saudara, kadang-kadang tuh pembagian di kantor desa itu jam 8, 4:30 dia sudah ada. Bapak kok kenapa? Tahu sendiri yang bapak teh ini. Cokol gereja juga kita semangat begitu nah. Baik. Amin kok.